Dua, tiga. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan berkuasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Bertemu kembali Bu Bapak Saudara-saudara dalam pembacaan firman Tuhan juga renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022. Dan sebelumnya terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita pada hari ini, Selasa 21 Juni 2022, diambil dari Mazmur 130 ayat 6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Demikian firman Tuhan. Dalam bahasa Batak, 5 Musa, pasal 4, bidu 4 ayat 2, atau kitab ulangan pasal 4 ayat 2 itu, songonom madidok. Dang jadi abau muna tuhata nau kutonahoni tuhamu. Jaladang jadi orwa muna siani. Ikon radotam munado akatona ni Jehovah debata munai. Naung hutonahoni tuhamu. Ibu bapak saudara-saudara, ternyata Allah mengerti jalan pikiran manusia. Kadang-kadang manusia itu tidak sepakat atau tidak memahami apa yang baik dalam hidupnya. Terkadang manusia itu lebih banyak untuk berbicara daripada mendengar. Oleh karena itu Allah mengingatkan bangsa Israel supaya tidak pernah menambah dan mengurangi firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Kenapa Allah menciptakan 2 telinga dan 1 mulut bagi manusia, supaya manusia itu sebenarnya lebih peka untuk mendengar dan bahkan untuk berbicara. Manusia itu harus terlebih dahulu memikirkan apa yang hendak dikatakannya. Dan inilah standar kehidupan yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel, supaya mereka tetap memahami arti pentingnya makna daripada hukum Taurat Tuhan. Karena memang bukan hanya untuk orang-orang Israel. Di berbagai negara selalu ada undang-undang dasar. Selalu ada aturan. Bahkan di Indonesia ada undang-undang dasar yang mengatur tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa dan bermasyarakat. Bahkan ada dasar negara yang menjadi simbol daripada bangsa kita Indonesia, yakni Pancasila itu. Di sana tertuang beberapa hal yang harus kita lakukan dan bahkan yang tidak pantas untuk kita lakukan. Demikian juga di tengah-tengah peradaban budaya suku bangsa, bahkan di tengah-tengah gereja, selain aturan-peraturan, HKBP juga memiliki konfesi mengatur bagaimana sebenarnya firman Tuhan, dogmatika itu diajarkan. Bahkan ada juga di tengah-tengah gereja kita HKBP yang disebut dengan siasat gereja atau ruhut permahanion dohot pamicangyon, supaya kehidupan daripada jemaat itu selalu terfokus kepada Allah.
di tengah-tengah peradabannya, di tengah-tengah komunitasnya, di tengah-tengah persekutuannya, di tengah-tengah kesaksiannya, dan di tengah-tengah pelayanannya, supaya menghadirkan damai sejahtera Allah melalui firman Tuhan yang disampaikan dengan benar dan tepat. Dan marilah kita jadikan juga setiap aturan itu, setiap hukum itu, setiap siasat itu, untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan juga menjaga stabilitas kehidupan bersama-sama dengan masyarakat di sekitar kita. Ketika Allah mengatakan itu kepada Musa dan disampaikan kepada bangsa Israel, maka pada saat itu juga semuanya mata tertuju kepada Allah yang memiliki kuat kuasa, keagungan, dan juga Dialah Allah yang senantiasa memberikan segala sesuatu yang terpenting dalam kehidupan kita. Dan ketika firman Tuhan itu, hukum Taurat itu diberikan, hendaknya bangsa Israel juga dengan serta-merta meneladani, mengikuti apa yang telah tertuang di dalamnya. Sekali lagi, tanpa mengurangi, tanpa menambah. Namun yang harus dilakukan oleh bangsa Israel adalah mengikuti teladan yang daripada Tuhan, menjaga dirinya supaya tidak terikat lagi dengan dunia, tetapi terikat dengan Tuhan di dalam kasih segenap jiwa, segenap tubuh, segenap akal pikiran. Demikian juga mengasihi orang lain sama dengan diri sendiri. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan itu dinyatakan supaya itu bisa berbuah, sama seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada Timoteus dalam surat penggembalaannya itu, dalam 2 Timoteus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan ayat 17 berkata demikian, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan hukum Taurat itu juga memperlengkapi kita untuk berbuat baik, serta memandang di dalam Yesus Kristuslah penggenapan daripada hukum Taurat itu. Yesus Kristus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, namun Dia melengkapinya, menggenapinya, seperti yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 17 itu. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, marilah kita ketika kita mendengar firman Tuhan, silahkan menurut cakrawala pemikiranmu, menurut hatimu, gunakan akal sehatmu, gunakan juga logika berpikirmu, tetapi itu harus dibangun berdasarkan iman percaya kita tentang firman Tuhan yang telah kita terima. Silakan menafsirkan dengan segenap hatimu, tapi sekali lagi harus dengan iman percaya. Tidak seenak hati kita, tidak seenak pikiran kita. Dan yang terpenting, bagaimana firman itu tetap berada di dalam hati kita. Karena apa? Yang lebih berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Anugerah kebesaran serta kesetiaan, kemahakasihan-Mu, itulah yang menjadikan kami selalu berani datang untuk menyembah dan bersujud di hadapan. Kami mensyukuri setiap aturan, setiap hukum, bahkan setiap firman Tuhan yang menjadi firman kehidupan itu. Firman yang membuat kami beriman kepadamu di dalam Kristus Yesus. Mari Bapa di sorga, Engkau yang senantiasa menggubah hati dan pikiran kami, supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenal Engkau, yang percaya kepadamu, untuk menambah dan mengurangi setiap firman yang keluar dari mulut-Mu ya Tuhan, melalui para nabi, melalui para imam, bahkan melalui para raja-raja yang telah Engkau berikan mandat bagi mereka untuk memerintah di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya semuanya itu bisa kami lakukan ketika kami selalu mendengar firman Tuhan. Ketika kami mau dengan sendirinya memahami firman Tuhan itu
dengan iman percaya kami. Memikirkan firman Tuhan itu juga didasari oleh iman percaya kami. Sertai kami dalam satu hari ini, dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap aktivitas kami, juga para keturunan kami, anak-anak kami Tuhan, kami serahkan kepadamu dalam setiap aktivitas mereka hari ini. Supaya dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini, dalam bekerja dan dalam menanti setiap pertolongan dari Tuhan atas pekerjaan, bahkan yang menanti kesembuhan dari berbagai penyakit yang bisa saja menghinggapi tubuh kami. Engkau tetap menyertai dan memberikan kesembuhan dan juga pendampingan dalam hidup kami. Kami puji namamu oleh karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampunkan dosa-dosa kesalahan kami, jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin.